President Biden and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaking today for the very first time since an Israeli airstrike killed 7 aid workers in Gaza. The conversation adding to the already tense relationship between the two leaders. President Biden called for an immediate ceasefire and assurances that Israeli forces will not target civilians and aid workers. NBC's Alice Barr has the details. President Biden speaking today with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, calling the Israeli airstrike that killed 7 World Central Kitchen aid workers in Gaza unacceptable. Secretary of State Antony Blinken saying President Biden pressed for concrete actions to address civilian harm, humanitarian suffering, and the safety of aid workers. Appearing to condition future U.S. support for the war in Gaza on Israel's next steps. If we don't see the changes that we need to see, there'll be changes in our own policy. Among the aid workers killed, 33-year-old American-Canadian Jacob Flickinger, who leaves behind a baby boy and a heartbroken family. We've lost our only son, but we're only 2. There are thousands and thousands. There are parents sharing their grief with the multitudes in Gaza who've lost loved ones, and with World Central Kitchen founder Chef Jose Andres. Some of the people that died were my friends, and I served with them. Chef Andres is calling for an independent investigation about what happened when Israeli forces opened fire on a clearly marked aid convoy. They were targeted systematically, car by car. Israel says a preliminary review found the vehicles were misidentified in the dark of night, calling it a tragic mistake. It shouldn't have happened. The raw emotions surrounding the deaths and added strain on Palestinian civilians as humanitarian groups pause desperately needed food assistance, compounding the political pressure to find solutions. In Washington, Alice Barr, NBC News. Biden mengatakan serangan Israel terhadap pekerja kemanusiaan di Gaza tidak dapat diterima. Cerita oleh Swapna Venugopal Ramaswamy, USA hari ini. Presiden Joe Biden mengeluarkan ultimatum kepada Israel bahwa dukungan Amerika Serikat dalam perang Gaza bergantung pada langkah segera untuk melindungi warga sipil dan pekerja bantuan, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan pada Kamis. Biden berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu 3 hari setelah tim dari kelompok bantuan World Central Kitchen milik koki selebriti Jose Andres tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel di Gaza Utara. Presiden Biden menekankan bahwa serangan terhadap pekerja kemanusiaan dan situasi kemanusiaan secara keseluruhan tidak dapat diterima, kata Gedung Putih. Dia memperjelas perlunya Israel mengumumkan dan menerapkan serangkaian langkah spesifik, konkret, dan terukur untuk mengatasi kerugian sipil, penderitaan kemanusiaan, dan keselamatan pekerja bantuan. Biden menjelaskan bahwa kebijakan AS sehubungan dengan Gaza akan ditentukan oleh penilaian kami terhadap tindakan segera Israel terhadap langkah-langkah ini, kata pernyataan itu. Serangan pesawat tak berawak pada hari Senin terhadap tim World Central Kitchen menandai pertama kalinya pekerja bantuan asing, termasuk seorang warga negara Amerika, tewas dalam perang Gaza yang telah berlangsung selama 6 bulan. Hal ini memicu permintaan maaf dari Netanyahu dan militer Israel, serta panggilan telepon belasungkawa dari oleh Biden ke Andres. Kematian para aktivis kemanusiaan asing, ditambah dengan status selebritas dan popularitas Andres di Washington, tampaknya telah mengguncang pemerintahan Biden pada saat survei menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika tidak lagi mendukung perang Israel melawan Hamas. Jika kami tidak melihat perubahan yang perlu kami lihat, maka akan terjadi perubahan dalam kebijakan kami, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada wartawan. Dalam hal langkah-langkah konkret, apa yang kami lihat dan harapkan terjadi di sini dalam beberapa jam dan hari mendatang adalah peningkatan dramatis bantuan kemanusiaan yang masuk dan pembukaan penyeberangan tambahan, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby.
Tidak jelas apa sebenarnya ancaman pemerintah terhadap Israel jika mereka tidak mengubah perilakunya di Gaza, namun ancaman Biden mendapat reaksi cepat dari beberapa pendukung Israel di Kongres. Dalam perang melawan Hamas ini, tidak ada syarat bagi Israel, tulis Senator John Fetterman, DPen, di media sosial. Biden mengatakan dia marah dan patah hati dengan serangan itu yang melibatkan seorang warga Amerika dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa. Chef Jose Andres mengatakan pada hari Rabu bahwa pasukan Israel telah menargetkan konvoi World Central Kitchen secara sistematis, mobil demi mobil, setelah tim tersebut mengirimkan bertonton bantuan makanan ke sebuah gudang di Gaza Tengah. Pada hari yang sama dengan serangan udara yang menewaskan para pekerja bantuan, pemerintahan Biden dilaporkan menandatangani pengiriman ribuan bom lagi ke Israel, sebuah serangan yang telah memicu kemarahan di seluruh dunia. 3 pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Washington Post bahwa Departemen Luar Negeri menyetujui pengiriman lebih dari 1.000 bom MK-82 seberat 500 pon, lebih dari 1.000 bom berdiameter kecil dan sekering untuk bom MK-80. Semua transfer senjata telah disahkan oleh Kongres bertahun-tahun sebelum serangan 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang saat ini di Gaza, kata para pejabat Amerika Serikat yang berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas kesepakatan senjata yang sensitif. Berbicara melalui telepon dari Rafah, di perbatasan Gaza dengan Mesir, seorang pejabat kemanusiaan mengatakan kepada USA Today bahwa hanya diakhirinya pertempuran akan menjamin berakhirnya kematian warga sipil dan pekerja udara. Perubahan dalam aturan keterlibatan Israel akan mengurangi sejumlah korban sipil, namun satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan warga sipil dan kemanusiaan adalah melalui gencatan senjata permanen, kata Federico Desi, Direktur Regional Kelompok Bantuan Timur Tengah. Kemanusiaan dan inklusi. Masyarakat selalu berada dalam ketakutan, kata Desi. Tidak ada tempat yang aman di Gaza. Ancaman serangan di Rafah membayangi mereka. Artikel ini pertama kali terbit di USA Today. Biden mengatakan serangan Netanyahu terhadap pekerja kemanusiaan di Gaza tidak dapat diterima. Sekian dan terima kasih.